Halo, gue host 1. Dan gue host 2. Dukung channel kami terus dengan cara like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar Tamaniak tidak ketinggalan podcast baru kami. Terima kasih. Dari banyak orang tentang makhluk ini, tapi baru kali ini gue ngeliat langsung dan ternyata seseram ini wujudnya. Sesosok makhluk bertubuh besar, berbulu, bermata merah menyala, bertaring berjumlah 4, dan memiliki hidung yang pesek. Dan juga tangannya yang gue lihat itu gede banget, dan juga kukunya panjang-panjang. Sumpah gue kaget banget ngelihat itu, karena itu pertama kali gue ngelihat makhluk ini senyata ini. Sumpah sekarang gue aja ceritanya itu merinding banget, karena gue sumpah setiap kali gue cerita tentang ini makhluk, gue langsung kayak cepet banget dapat gangguan dari dia kayak gitu. Sebenarnya gue nggak mau sharing atau cerita tentang ini, jadi dari awal juga gue sebenarnya pingin cerita tentang ini ke kalian. Cuma gue mikir kalau misal gue ceritain, gue takut ntar mereka malah ngerasa kepanggil terus datang lagi. Alhamdulillah itu sudah mungkin sekitar 2 bulan ini gue gak dapat gangguan hal-hal gitu. Dan gue takut kalau misal gue bakal ngedapet gangguan itu lagi, karena itu sumpah gak enak banget. Dan juga serem banget wujudnya. Mereka tuh kuat soalnya guys. Jadi kalau misalnya kita berontak gerak, itu kita kayak gak bakal bisa bergerak sama sekali tubuh kita. Jadi itu pengalaman pertama yang gue alami di kosan putih itu. Jadi gue ngerasa malam itu ada yang datengin gue, nindih gue, dan ngerabah bagian tubuh gue, yang membuat gue bangun dan risih. Dan sumpah itu makhluk memang serem banget. Baru kali itu gue pernah berapa kali mungkin ngelihat foto atau gambar ini makhluk, tapi gue nggak pernah ketemu secara langsung, karena gue juga memang nggak mau banget, karena ini makhluk serem dan juga katanya ini makhluk yang suka menggoda. Jadi gue sumpah takut sama ini makhluk. Dan jangan sampai lah kalau kalian ketemu, karena ini memang mengerikan banget. Ini kejadian pertama gue, sampai akhirnya gue tahu dan sadar kalau ini makhluk mendiami boneka kesayangan gue lewat dari banyaknya suara di kamar gue malam itu. Gue bingung kalau ternyata ada yang peduli sama gue dan nunjukin kalau si makhluk itu ternyata mendiamin boneka gue. Dan naasnya setelah gue kebangun dan mendengar suara-suara itu, gue ketindihan lagi guys. Jadi gue ngerasa ada yang nindih gue lagi, dan itu adalah si makhluk ini. Jadi dia kayak membenarkan kalau memang dia itu mendiami boneka kesayangan gue. Jadi kelar dari banyak yang ngomong atau suara-suara di kamar gue, tiba-tiba ini makhluk hadir lagi di hidup gue. Dan malam itu gue cuma bisa baca doa agar dia gak melakukan hal-hal yang mengerikan dan tidak diinginkan. Gue berdoa, minta keselamatan, minta lindungan sama Allah agar gue gak
kenapa. Dan berapa menit kemudian, alhamdulillah badan gue tuh udah bisa digerakin lagi. Gue juga panik, nafas gue masih ngos-ngosan karena mendapati fakta kalau ternyata ini makhluk malah mendiami boneka kesayangan gue, dan juga ternyata dia selalu ngikut gue kayak gitu. Gue nggak tahu tapi asal usul dia dari mana. Ya, gue nggak peduli dia dari mana, yang pasti gue ngerasa memang dia selalu ganggu gue. Gue panik, ngos-ngosan, akhirnya gue mutusin untuk nelpon minta pertolongan sama pacar gue. Itu padahal kondisi udah jam 1 malam. Gue nelpon dia minta jemput dan minta tolong antar gue ke rumah kakak gue kayak gitu. Ya udah, mungkin ini sedikit cerita dari gue, dari pengalaman horor gue ketemu nih makhluk. Oh iya, gue lupa kasih tahu kalau ini makhluk itu adalah sesosok Gundurwo, dan juga makhluk ini gak suka diomongin, gak suka diobrolin. Jadi gue juga sebenarnya was-was banget ceritain tentang ini karena gue gak mau kalau dia datang dan ganggu gue lagi, dan juga ganggu kalian, jangan sampai. Ya udah, sekian dari cerita gue. Terima kasih telah mendengarkan podcast gue kali ini. Jangan lupa buat kalian yang punya cerita horor, yaitu dari kalian sendiri, dari teman, dari keluarga, atau pernah dengar cerita dari lingkungan kalian, bisa share ke kami melalui DM di IG atau dari email kami, yaitu di adventureofmystic@gmail.com. Dan juga mungkin bisa melalui WhatsApp yang punya WhatsApp kami. Ya udah, sekian dari gue. Terima kasih dan sampai jumpa.